Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Videntia Hulu di Prof. Binsaro Channel, selalu menginspirasi. Kali ini kita masih membahas seputar soal-soal UTBK bocoran asli dari peserta ujian tahun 2022. Selama ujian ini, kita akan terus update FR terbaru berdasarkan pengalaman peserta yang sudah ujian mulai sejak hari pertama kemarin, yaitu pada tanggal 17 Mei 2022 hingga saat ini, teman-teman ya. Untuk itu, kepada adik-adik semua yang mau mengikuti ujian UTBK, agar selalu memantau channel ini ya, supaya tidak ketinggalan dengan soal-soal FR lainnya. Pada konten kali ini dulu ada sebanyak 3 soal kuantitatif dan real sudah keluar. Semoga referensi ini bisa membantu adik-adik semua. Oke, langsung saja pada soal dan pembahasannya. Soal yang pertama yaitu ada sebuah bola karet dengan diameter 7 cm direndam dalam sebuah bejana berisi minyak tanah selama 3 jam. Jika pertambahan diameter bola karet tersebut 0,002 mm per detik, berapakah diameter bola karet setelah proses perendaman? Nah, yang ditanya di sini adalah berapakah kira-kira diameter bola tersebut setelah perendaman, karena diameter awalnya adalah 7 cm. Jadi setelah direndam itu diameternya berapa kira-kira setelah proses perendaman. Oke, kita langsung pada penyelesaiannya. Pertama sekali dulu kita harus tahu atau kita cari berapa lama dia perendaman prosesnya. Berdasarkan soalnya, lama perendaman itu selama 3 jam. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa di sini kan pakai satuan detik. Jadi kita ubah yang 3 jam ini ke satuan detik. 3 jam itu kali 60 menit, kemudian tiap menit itu kan 60 detik, jadi kali 60 detik. Jadinya nanti untuk yang 3 jam itu selama 10.800 detik. Jadi lama perendaman itu kalau dia bawa ke satuan detik itu hasilnya 10.800 detik. Sebelum kita hitung berapakah diameternya setelah proses perendaman, maka kita hitung dulu berapakah kira-kira pertambahan diameter itu, bola itu, selama 3 jam itu. Nah, jadi waktunya tadi kan 10.800 detik, kita kali dengan 0,002. Mengapa dikali 0,002? Karena katanya setiap 1 detik itu kan bolanya itu bertambah diameternya sebesar 0,002 mm. Jadi kalau misalnya dia 10.800 detik, berapa milimeter pertambahan diameter bolanya? Jadi makanya yang 10.800 ini, 10.800 detik ini dikali dengan 0,002 detik. Hasilnya sama dengan 21,6 mm. Ini masih satuan milimeter, teman-teman, karena pada soal bahwa setiap 1 detik itu dia bertambah 0,002 mm. Jadi selama 3 jam dia bertambah 21,6 mm. Nah, kemudian kita mau diameter itu satuannya senti, karena dari soal tadi dia diameternya adalah 7 cm. Jadi satuannya cm. Jadi kita ubah ini milimeter ini ke cm. 21,6 mm itu kalau kita ubah dia ke cm itu dibagi 10. Jadi 21,6 ini kita bagi 10, dia dapat 2,16 cm. Itu pertambahan diameternya. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaannya, itu berapakah diameter bola tersebut setelah proses perendaman. Kalau misalnya kita sudah dapat pertambahannya, gampang saja, nanti kita tinggal tambahkan ini ke 7 cm. Jadi diameter bola karet tersebut setelah perendaman itu 7, ini 7 cm, ini diameter awal 7 ditambah diameter ditambah pertambahan diameter 2,16. Jadi 7 ditambah 2,16 sama dengan 9,16 cm.
Nah, jadi diameter bola tersebut setelah proses perendaman itu sebesar 9,16 cm. Jadi seperti itu cara menjawab kalau misalnya muncul soal seperti ini, teman-teman ya. Sekarang kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu berapa banyak detik dalam kurun waktu 60.000 tahun. Kemudian tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Wow, jadi ini terlalu lama ya teman-teman. 60.000 tahun, bayangkan. Jadi dia tanya ini berapa detik yang 60.000 tahun itu. Jadi cara menjawab ini gampang teman-temannya. Kalau misalnya kita sudah dapat dia nanti satuannya ke detik, kemudian kita tentu di sini nanti angkanya terlalu banyak, bisa saja nanti angkanya triliunan. Jadi kita tuliskan nanti hasil dalam notasi ilmiah supaya lebih sederhana. Oke, kita langsung pada penyelesaiannya. Jadi pertama sekali dulu kita harus tahu 1 menit itu berapa detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kemudian 1 jam itu kita ubah ke detik, itu 60 kali 60. Mengapa? Karena 1 jam kan 60 menit, kemudian kali 60 detik, hasilnya sama dengan 3.600 detik. Artinya di sini teman-teman kita harus mengubah semua waktu itu dalam detik. Karena yang ditanya di sini adalah berapa banyak detik dalam kurun waktu 60.000 tahun. Kemudian kalau satu hari itu 24 jam ya teman-teman ya. Kemudian dikali dengan 3.600 detik. Jadi selama satu hari itu waktunya ada 86.400 detik. Kalau satu hari. Kemudian 1 tahun. 1 tahun itu biasanya ada selama 365 hari teman-teman. Kemudian kita kalikan dengan 86.400 detik ini yang sudah kita dapatkan dari atas tadi. Hasilnya adalah 31.536.000 detik teman-teman. Kemudian kita masuk pada soalnya 60.000 tahun. Nah, 60.000 tahun itu berapa detik? Jadi 60.000 tahun itu ini yang 31.536.000 detik ini kita kalikan dengan 60.000. Karena yang dia minta di sini adalah 60.000 tahun. Nah, ini hasil perkaliannya 1.892.160.000.000 detik. Sekarang kita sudah dapat hasilnya dengan satuan detik, yaitu ini. Sekarang kita tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah sesuai dengan petunjuk pada soal. Sebelum itu dulu kita harus tahu bentuk notasi ilmiah adalah ini, A kali 10 pangkat N. Jadi saya rasa ini masih teringat kita materi sebelumnya, materi waktu kita masih SMP juga, SMA juga. Itu bentuk umum dari notasi ilmiah adalah A kali 10 pangkat N. Yang mana A dan N di sini adalah ada syaratnya. Untuk A dulu, itu nilainya itu lebih dari atau sama dengan 1, tapi kurang dari 10. Bisa kita simpulkan kalau seperti ini bentuknya, bisa kita simpulkan bahwa nilai A itu adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tidak termasuk 10 karena dia menggunakan tanda kurang dari teman-teman ya. Nah, kemudian, jadi jawabannya adalah ini 1,89 kali 10 pangkat 12. Ini dari mana? Nah, jadi ini dari sini. Karena untuk notasi ilmiah itu nilai A itu harus antara ini, mulai dari 1 sampai 9. Jadi kalau misalnya kita hitung ini udah triliunan teman-teman. Jadi kita hitung dia cara mengubah bentuk bilangan besar itu ke bentuk ilmiah atau notasi ilmiah, maka kita hitung dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 1 koma. Tidak boleh 18 koma karena nilai A terbatas. Karena kita dibatasi oleh nilai A. Jadi harus 1 koma teman-teman. Jadi sampai di sini kita hitung 1,89, kita buat saja dia pembulatannya 2 tempat desimal. Ya.
1,89 kali 10 pangkat ini, 10 pangkat N. N ini maksudnya berapa kali kita tadi melewati angka-angka ini dari belakang sampai ke depan. Jadi kita tadi kita tadi hitung sebanyak 12 kali. Makanya N sama dengan 12. Sehingga jawabannya adalah 1,89 dikali 10 pangkat 12. Itu adalah waktu selama 60.000 tahun dengan satuan detik, teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau mengerjakan soal yang muncul seperti ini, maka caranya seperti ini, teman-teman. Jadi saya rasa bisa dipahami ya. Sekarang kita teruskan pada soal berikutnya, yaitu terdapat kantong yang berisi 6 kelereng. Ini 3 berwarna merah, 2 berwarna hijau, dan 1 berwarna kuning. Berapakah peluang terambil kelereng merah dan biru? Nah, jadi ini adalah materi peluang, teman-teman. Oke, kita langsung pada penyelesaiannya. Yang ditanya di sini adalah berapa peluang terambil kelereng merah dan biru. Nah, kelereng merah dan biru itu merah 3 berdasarkan dengan yang sudah diketahui pada soal bahwa merah adalah 3, kemudian biru adalah, mohon maaf, yang kuning ini teman-teman seharusnya biru ya, salah ketik. Nah, jadi ini saya ralat 3 berwarna merah dan berwarna hijau dan 1 berwarna kuning. Jadi yang ditanya adalah kelereng merah dan biru. Kelereng merah adalah 3 ditambah kelereng biru berapa? Kelereng biru adalah 1 per jumlah dari ketiga bola tersebut, teman-teman. 3 ditambah 2. 2 adalah kelereng warna hijau ditambah 1 kelereng warna biru. Kita tambahkan ini 3 ditambah 1 sama dengan 4. 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 6. Sehingga peluang terambilnya kelereng merah dan biru adalah 4/6. Kemudian bentuk ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, teman-teman. 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga jawabannya adalah 2/3. Jadi peluang terambil merah dan biru adalah 2/3. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya ada soal peluang, maka caranya adalah seperti yang sudah kita jelaskan. Jadi buat adik-adik semua, demikianlah, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya adik-adik semua tidak ketinggalan dengan video-video seputar soal-soal UTBK tahun 2022, karena saya akan terus update soalnya setiap hari berdasarkan dengan FR yang akan saya dapatkan nanti pada grup Telegram UTBK tahun 2022. Saya doakan semoga adik-adik semua lolos, bisa diterima pada perguruan tinggi negeri sesuai dengan pilihan adik-adik. Jadi terima kasih, sampai jumpa.